Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini tanggal 25 November dan juga merupakan Hari Guru Nasional. Allah masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa kembali ke sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, para ustaz dan ustazah dan juga staf SDT Jabar Rahmah yang kami hormati, dan juga anak-anak kami, siswa dan siswi SDT Jabar Rahmah yang kami cintai dan banggakan. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin kembali menyampaikan kepada kita semua, yaitu berkaitan dengan akhlak, ya, atau dalam istilah sekarang disebut juga tentang karakter. Sesuatu sikap, ya, sikap yang sudah menyatu dengan diri kita, yang sudah menjadi kebiasaan kita, itu namanya akhlak, ya. Atau disebut secara umum itu karakter, sama akhlak, karakter, ya. Ustadz dan juga mungkin para ustadz-ustazah di kelas sudah sering menyampaikan kepada anak sekalian tentang pentingnya akhlak. Dan seseorang itu dinilai, ya, dihargai, dihormati, itu semua karena akhlaknya, bukan karena bukan karena ketampanannya atau kecantikannya, bukan karena kekayaannya, dan juga bukan karena keilmuannya, akan tetapi karena akhlaknya. Oleh karenanya misalnya kecantikan, ketampanan, itu semua Allah yang memberikan. Kekayaan juga sudah Allah yang menentukan. Begitu juga ilmu, itu kemampuan kita berbeda-beda. Ada yang kecerdasannya tinggi, ya. Ada juga yang kecerdasannya biasa-biasa saja. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akhlak atau karakter adalah sebuah pembiasaan. Jika kita membiasakan memberi salam kepada teman-teman kita, kepada orang ketika berjumpa, maka itu menjadi suatu kebiasaan, menjadilah karakter akhlak setiap seseorang, itu namanya karakter. Apabila kita sering suka memuji orang, mengucapkan terima kasih, terus kita ulang-ulang. Kalau Ustaz masuk ke kelas, itu di kelas selalu ada kata-kata ajaib, ya, atau kata-kata istimewa yang harus kita biasakan. Mengucapkan maaf, berterima kasih, memberikan senyum. Itu kalau kita biasakan, ya, membiasakan setiap hari, itu menjadi akhlak kita, menjadi karakter kita. Maka kita akan dihormati, akan dihargai berdasarkan akhlak dan kebiasaan kita terhadap teman-teman kita. Anak sekalian, di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ma'atsalu fil mizan min husnil khuluq. Ternyata enggak di dunia aja, ya, bukan di dunia saja orang yang memiliki akhlak yang baik akan mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, Nabi mengatakan nanti di surga, ya, di surga yang paling berat timbangan seseorang itu adalah akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus, akhlak kita dengan sesama kita. Kita mengerjakan sholat, berpuasa. Akan tetapi kalau akhlak kita dengan sesama kita tidak baik, sering mengejek orang, maka kebaikan-kebaikan kita itu akan diambil oleh orang.
Nabi mengatakan yang paling berat timbangannya adalah timbangan nilai akhlak. Misalnya di rapor ini ada nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, bahasa Arab, IPA, S, dan lain sebagainya. Nah, kita kan sering mengejar itu, supaya nilai kita semua bagus, 8, 9 ya. Nah, itu yang kita kejar ya. Tetapi sebenarnya anak sekalian, yang paling tinggi nilai itu bukan di situ. Itu di bawah ada nilai-nilai karakter, akhlak. Sebenarnya yang paling harus kita kejar adalah nilai akhlak kita itu. Nilai akhlak yang paling tinggi nilainya. Mana Nabi mengatakan bahwa orang yang paling tinggi derajatnya nanti di surga itu orang yang akhlaknya bagus, akhlaknya baik. Sebaliknya orang yang bangkrut, yang rugi nanti di hari kiamat juga orang yang akhlaknya jelek. Nah, Nabi mengatakan dalam satu majelis ya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Nah, siapa yang bangkrut? Sahabat mengatakan, oh Nabi, yang bangkrut itu yang dia tidak punya harta, yang rugi dalam berdagang, itu orang yang bangkrut, kata sahabat. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang sholatnya banyak, puasanya juga rajin, tilawatul Qur'annya juga banyak, bisa jadi hafal Qur'an ya, kemudian sedekahnya juga banyak, kata Nabi. Tetapi apa? Dia suka ngejek orang. Ya, dia banyak ibadahnya tetapi juga suka mengejek teman, mengejek orang ya, bahkan mukul. Kalau sudah mukul itu sudah lebih berat lagi itu mukul ya, apalagi sampai membunuh. Nauzubillahi min dzalik. Mengejek aja tidak boleh. Ngata-ngatain tidak boleh. Apa kata Nabi? Nah, orang yang tadi banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak baca Quran ya, tetapi suka ngejek orang, ngejek teman, nanti kata Rasulullah, pahala-pahala yang dihasilkan dari perbuatan ibadah tadi itu akan diambil oleh orang yang dia ejek. Nah, mau nggak kita capek-capek ngaji hafal Quran, pahalanya diambil teman? Mau nggak? Nggak mau kan? Ternyata seperti itu. Kalau diajak satu orang, kalau diajak 2, 3 banyak yang diajak, yang dihina, semua pahala-pahala diambil oleh orang-orang yang dia ejek, yang dia hina. Sampai kata Nabi itu habis pahalanya itu. Habis semuanya buat diambil oleh orang-orang yang dia hina, yang dia ejek, yang dia pukul malah. Ternyata sudah habis pahalanya itu, belum semua orang yang dia ejek itu habis. Masih ada orang yang dia hina, dia ejek, dia pukul, belum sempat mengambil pahalanya itu, sudah keburu habis pahalanya. Itu gimana? Maka dosa-dosa dari orang yang dia ejek, dia hina, dia ngata-ngatain itu dikasih ke orang tadi itu. Yang tadi dia punya banyak pahala, sekarang menanggung dosa dari orang yang dia ejek, yang dia hina, yang dia pukul dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu anak sekalian, yang paling bernilai itu adalah akhlak kita. Akhlak kita. Ustaz sudah sampaikan banyak sekali dalam setiap apel pagi tentang akhlak, juga mungkin Ustadz di pagi hari juga menyampaikan di kelas. Kenapa? Karena memang akhlak inilah yang paling agung nilainya. Yang paling agung nilainya. Nabi Muhammad ahli ibadah, ahli ilmu dan sebagainya. Akan tetapi yang dipuji oleh Allah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqun azim dalam surah Al-Qalam. Karena sekalian, karena itu marilah kita membiasakan ya. Membiasakan. Kita semua sudah tahu ini bahwa mukul teman tidak baik, tidak boleh ya. Tetapi kita kalau nggak membiasakan diri menahan tangan untuk tidak mukul teman, itu belum menjadi akhlak kita.
baru sekedar ilmu, ya. Kita tahu memberi salam assalamualaikum atau berjabat tangan. Berjabat tangan juga itu bagian daripada akhlak, bagian daripada kebaikan. Tapi kalau kita tidak membiasakan mempraktekkan, itu belum menjadi karakter kita. Nah sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Marilah setiap waktu, setiap saat kita berusaha membiasakan akhlak-akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, di tempat bermain, dan dimanapun kita berada. Mari kita biasakan akhlak yang mulia dan yang terpuji. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.